Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, para pemimpin yang hebat. Perkenalkan, saya Irhan Hukmaidi, peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, Angkatan 9 tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proyek perubahan yang saya beri nama Strategi Pintar, yaitu strategi pengawasan intensif kelautan dan perikanan. Sebuah proyek perubahan yang berfokus pada pengawasan intensif dan kolaboratif pada sektor kelautan dan perikanan di Kalimantan Timur. Proyek perubahan ini telah dirancang dengan pendekatan yang komprehensif, meliputi implementasi beberapa tahapan yang terbagi dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pada fase jangka pendek ini, kami telah membentuk tim yang solid dan efektif, dan tim ini kemudian melakukan rapat koordinasi yang menghasilkan beberapa tim kerja yang masing-masing memiliki peran dalam menjalankan langkah-langkah strategis guna mencapai milestone jangka pendek yang telah ditetapkan. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023, Kalimantan Timur memiliki kawasan laut dengan panjang garis pantai 3.925 km dan perairan seluas 37.662 km persegi dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk sektor kelautan dan perikanan yang berpotensi besar mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Di balik kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki tersebut, yang menjadi tantangan utama bagi Kalimantan Timur adalah rendahnya koordinasi antara instansi pengawasan yang menyebabkan pengelolaan sumber daya laut tidak optimal, menimbulkan penangkapan ikan berlebihan, penurunan kualitas lingkungan pesisir, dan konflik pemanfaatan sumber daya kelautan. Sebagai solusi, diperlukan pembentukan kolaborasi komprehensif antar instansi dan stakeholders, diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Tinggi, TNI AL, Polisi Air dan Udara, pemerintah kabupaten kota, akademisi, mitra kerja, atau non-government organization, kelompok masyarakat pengawas, dan pelaku usaha perikanan yang diyakini memiliki kekuatan sebagai agen-agen perubahan di lapangan. Untuk itu diperlukan inovasi yang bertujuan menciptakan sistem pengawasan terpadu yang mencakup pemantauan penangkapan ikan, perlindungan wilayah pesisir, konservasi ekosistem laut, dan pengawasan kualitas produk perikanan. Sebagai landasan hukum dalam melaksanakan kegiatan patroli pengawasan kelautan perikanan yang terintegrasi, maka telah diusulkan suatu peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang penyelenggaraan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai payung hukum koordinasi dan kolaborasi antar stakeholders. Inovasi strategi pintar, pengawasan intensif kelautan dan perikanan, hadir untuk keberlanjutan sumber daya ikan, menjaga kelestarian ekosistem laut, dan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi sumber daya alam yang cukup melimpah, termasuk dari sektor kelautan dan perikanan, yang mana berpotensi sangat besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dari hasil monetisasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Timur, diperoleh nilai perhitungan sebesar Rp75,5 triliun setiap tahunnya. Estimasi nilai tersebut diperoleh dari perhitungan sumber daya yang dimiliki seperti perikanan, terumbu karang, hutan mangrove, dan padang lamun.
Nilai monetisasi ini didapat dari hasil perhitungan ekonomi yang berdampak secara langsung dan tidak langsung. Adapun ekonomi secara langsung diperoleh dari sektor yang berasal dari perikanan, pariwisata, dan sumber bahan baku. Sedangkan untuk perhitungan ekonomi yang tidak berdampak secara langsung diperoleh dari manfaat dan fungsi sumber daya alam tersebut sebagai perlindungan pantai, sekuestrasi karbon, menjaga kualitas air, serta keanekaragaman nilai estetika dan budaya. Sehingga sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk tetap menjaga potensi sumber daya kelautan dan perikanan Kalimantan Timur demi keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Rendahnya koordinasi antara instansi pengawasan menyebabkan pengelolaan sumber daya laut tidak optimal. Masalah penangkapan ikan yang berlebihan, maraknya pelanggaran ilegal fishing, penurunan kualitas lingkungan pesisir, dan konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan menjadi tantangan utama saat ini yang dihadapi dalam melestarikan sumber daya kelautan dan perikanan Provinsi Kalimantan Timur yang juga menjadi isu strategis dalam proyek perubahan ini. Berdasarkan analisis masalah melalui metode Urgency Seriousness Growth atau USG dan diagram fishbone menunjukkan bahwa maraknya pelanggaran illegal fishing akibat kurangnya kolaborasi serta koordinasi antara instansi terkait menjadi masalah yang memerlukan penanganan sesegera mungkin untuk diatasi karena memiliki dampak negatif dan ancaman terhadap kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan di Kalimantan Timur. Koordinasi yang kurang antar instansi pengawas menyebabkan celah dalam pengawasan, memungkinkan pelanggaran terus terjadi dan berdampak pada ekosistem laut, serta ekonomi lokal yang tergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan di Kalimantan Timur. Diharapkan dengan adanya proyek perubahan ini dalam tujuan jangka pendek dan jangka menengah dapat menurunkan tingkat pelanggaran, meningkatnya produksi ikan tangkap dan produksi ikan budidaya, serta tujuan jangka panjang diharapkan terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Kalimantan Timur yang lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga terwujudnya kelestarian lingkungan laut dan peningkatan kualitas ekosistem laut, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dengan proyek perubahan ini membawa manfaat akan terwujudnya peningkatan koordinasi antar instansi pengawas, peningkatan kapasitas SDM, efektivitas dan efisiensi, kesejahteraan nelayan, pelestarian lingkungan, dan kesadaran masyarakat. Dengan adanya proyek perubahan ini merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab serta mengatasi akar permasalahan tata kelola pada pemerintahan yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia. Atas dasar uraian latar belakang isu strategis, tujuan dan manfaat dari proyek perubahan ini, maka saya Irhan Hukmaidi akan memaparkan proyek perubahan dengan mengangkat judul Strategi Pengawasan Intensif Kelautan dan Perikanan yang kemudian di-branding dengan judul Strategi Pintar yang akan dikolaborasi dalam implementasi yang disusun dalam milestone dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dalam pelaksanaan proyek perubahan ini melalui tahapan-tahapan yang disusun dalam milestone yaitu 1. Pembentukan tim kerja, 2. Identifikasi area kritis, 3. Penyusunan draft peraturan gubernur, 4. Sosialisasi dan konsultasi publik, 5. Implementasi awal kolaborasi, 6. Evaluasi dan penyesuaian. Merupakan langkah awal pembentukan tim kerja yang efektif, secara sistematis dan inklusif, melibatkan semua pihak yang memiliki kompetensi dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Identifikasi area kritis merupakan kegiatan mengidentifikasi area yang berpotensi terjadi pelanggaran dan merencanakan area yang akan diawasi. Kegiatan penyusunan draft peraturan gubernur merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh tim efektif tentang penyelenggaraan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Sosialisasi dan konsultasi publik merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh tim efektif dan tim pembahas guna mendapatkan umpan balik dari pemangku kepentingan dan masyarakat. Selain itu, tim efektif dan tim pembahas melaksanakan konsultasi dengan para ahli hukum dan pemangku kepentingan.
Implementasi awal kolaborasi adalah kegiatan tim efektif dalam melaksanakan pengawasan di area kritis yang telah ditetapkan bersama stakeholder. Evaluasi dan penyesuaian merupakan kegiatan tim efektif dalam monitoring dan mengevaluasi hasil pengawasan di lapangan. Adapun hasil evaluasi operasi pengawasan strategi pintar yang diperoleh dari capaian tujuan jangka pendek proyek perubahan ini yang mengambil lokasi di KKP 3K KDPS atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Derawan dan sekitarnya di Kabupaten Berau. Didapatkan dari hasil patroli pengawasan sebanyak 46 kapal perikanan yang diperiksa terdapat 12 kapal menggunakan alat tangkap yang dilarang atau troll, 10 kapal yang melakukan penangkapan ikan di zona inti, 3 kapal menggunakan kompresor, 1 kapal menggunakan setrum ikan dan 1 kapal tidak memiliki izin andon dan sisanya sebanyak 19 kapal tidak melakukan pelanggaran. Selain itu, dilakukan pemeriksaan kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai dan tidak berizin atau ilegal, dan hasil yang didapat sebanyak 3 pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dan dilakukan sanksi administrasi paksaan pemerintah berupa penyegelan resort, penanaman modal asing terhadap PT Sangalaki Dive and Tours, PT Maratua Island Diving Resort Maratua Blue, dan PT Nabucco Maratua Resort. Saya Sri Wahyuni, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Saya Dewa Nathan Putu Andi Asmara, Sarjana Hukum. Saya Yusliando, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Saya Mahmud Zakir, Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur. Mendukung sepenuhnya proyek perubahan Dari Saudara Irhan Hukmaidi. Dengan judul Strategi Pintar atau Pengawasan Intensif Kelautan dan Perikanan. Saya berharap melalui proyek perubahan ini maka terjadi peningkatan efektivitas pengawasan yang lebih terpadu dan berkelanjutan terhadap kelestarian sumber daya alam laut yang tentunya akan berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat nelayan. Sukses dan mari kita buat Laut Kalimantan Timur tetap membiru. Demikian implementasi proyek perubahan strategi pintar. Terima kasih. Mari kita jaga Laut Kalimantan Timur tetap membiru. Salam PSDKP Kaltim, pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jaga bersama laut kita agar tetap lestari dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang.